kita lebih mentargetkan importer dan distributor. Jadi kita tidak akan melakukan sweeping. Dilakukan penindakan oleh Satgas yang dibentuk, kami pesimis. Sudah banyak Satgas-Satgas dilakukan untuk hal-hal lain, tapi para importer besarnya tidak pernah diumumkan, tidak pernah divonis. Di bea cukai biasa aja, masuk aja jalur hijau gitu ya, karena borongan gitu kan, masuk gitu ya. Ini yang jadi penyakit sebenarnya. Ditemukan barang-barang yang tadi kita lihat ini senilai 40 miliar rupiah lebih. Dan ini memang tempat penyewaan barang, ya, jadi gudang tempat penyewaan barang. Nah, sekali lagi hasil penyidikan sementara ternyata ini importirnya orang asing. Nyewa gudang, minta diparkir barangnya, dia bayar. Kemudian dijual secara online. Bayangkan, kita sudah sejauh itu dimasuki oleh warga-warga negara asing yang berjualan di tempat kita, sudah jauh seperti itu ya. Ya kalau itu kan kurang kontrol industri dalam negeri. Tadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa nantinya hasil dari sidak ini, barang-barang yang telah disidak dan juga ditujukan kepada masyarakat nantinya akan dimusnahkan agar memberikan efek jera kepada orang yang memang menyelundupkan barang impor ke Indonesia untuk menjual secara murah dan juga mematikan produk dalam negeri. Jumat 19 Juli lalu, pemerintah akhirnya membentuk Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal. Satgas dibentuk dalam rangka merespon produk ilegal yang membanjiri pasar dalam negeri. Satgas buru-buru dibentuk setelah ditemukan perbedaan data impor produk tekstil asal Cina. Data versi Badan Pusat Statistik mencatatkan nilai lebih kecil dibanding data International Trade Center. Sepanjang tahun 2004 hingga 2023, terdapat selisih 1,4 miliar dolar Amerika atau setara 22,7 triliun rupiah. Selisih nilai itulah yang dianggap sebagai potensi impor ilegal. Dikonfirmasi soal perbedaan data tersebut, pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik menyebut bisa jadi disebabkan oleh perbedaan sistem pencatatan, yaitu antara biaya total pengiriman termasuk asuransi atau cost, insurance and freight atau CIF, dan biaya pengangkutan atau freight on board. Kemungkinan lainnya adalah pelarian atau kesalahan input kode impor. Nilai ekspor yang dicatat dalam statistik perdagangan global itu adalah free on board. Artinya tidak termasuk cost of insurance and freight. Nah, kalau data impor itu selalu memasukkan CIF atau cost of insurance and freight. Yang kedua, memang ada alasan operasional. Pada saat pertama waktu mencatat ada kemungkinan yang di sana negara sana mencatatkannya kode HS-nya berbeda dengan pencatatan pada saat diimpor. Gitu ya. Misalkan di sana waktu ekspor dia mencatat rinci HS sekian, HS sekian, HS sekian dalam satu kontainer. Begitu nanti sampai di Indonesia kan harus ada pemberitahuan impor barang. Nah, mungkin pencatatan kode HS-nya juga oleh importirnya ya, bukan oleh aparat tetapi oleh importirnya juga pencatatannya bisa ada perbedaan atau mungkin yang harusnya 10 kode HS di dalam satu kontainer yang dicatat hanya 1 atau 2. Itu juga mungkin. Persoalannya, perbedaan data tersebut bukannya baru sekarang diketahui. Tahun 2023 lalu, pelaku industri tekstil dan produk tekstil atau TPT dan industri alas kaki sudah mengungkap perbedaan data serupa. Perbedaan data ITC dan BPS sudah diungkap setahun silam, namun Satgas baru dibentuk sekarang.
Produk tekstil dan alas kaki impor sebenarnya sudah lama membanjiri pasar nasional. Produk impor yang sebagian besar dari China ini dijual di pasaran dengan harga murah meriah. Imbasnya, industri dalam negeri kocar-kacir. Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengaku pesimistis dengan kehadiran Satgas. Ibarat pertolongan dokter yang datang terlambat, industri tekstil sudah kronis menahun, namun pemerintah baru bergerak sekarang. API mengaku mereka juga sudah mengungkap ke pemerintah siapa dalang di balik impor tekstil ilegal. Namun sayangnya hingga kini tak berbuah hasil memuaskan. 1 tahun terakhir kami sudah sampaikan data-data itu kepada pemerintah, kepada penegak hukum, kepada KPK bahkan untuk diatasi gitu. Misalnya terkait dengan importasi ilegal, apakah ini benar-benar bisa dilakukan dilakukan penindakan oleh Satgas yang dibentuk? Kami pesimis. Sudah banyak Satgas-Satgas dilakukan untuk hal-hal lain, thrifting misalnya. Banyak sekali Satgas-Satgas sudah dibuat, hasilnya hanya berita gitu. Ini tidak ada sebuah hasil dari Satgas yang dibentuk sampai dengan penuntutan, sampai dengan vonis. Karena yang kemudian dilakukan penindakan hanya pedagang-pedagang kecil. Dan itu kita udah kehilangan hati nurani kita, rasa kemanusiaan kita. Karena yang ditindak adalah para pedagang kecil yang mereka juga mungkin pelaku atau juga sebagian besar juga korban karena ketidaktahuan. Tapi para importir besarnya tidak pernah diumumkan, tidak pernah divonis, tidak pernah dilakukan satu penindakan hukum. Nah inilah kemudian kita bertanya-tanya seberapa serius tim Satgas dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah saat ini. Satgas Impor Ilegal mengemban tugas khusus mengawasi tata niaga 7 produk impor. Satuan tugas yang terdiri dari 11 kementerian dan lembaga ini akan bertugas hingga akhir tahun Desember 2024. Lantas, sanggupkah Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal menjadi obat manjur industri dalam negeri yang sudah babak belur? Di Bea Cukai biasa aja, masuk aja jalur hijau gitu ya, karena borongan gitu kan, masuk gitu ya. Ini yang jadi penyakit sebenarnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.